Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazimatul Samia dan NPM 2408260170. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mind map saya tentang inflamasi pada blok MOI. Apa itu inflamasi? Inflamasi adalah reaksi biologis kompleks yang muncul sebagai respon tubuh terhadap cedera jaringan atau rangsangan yang membahayakan, seperti infeksi mikroorganisme, zat kimia, trauma, dan respon imun. Tujuannya adalah untuk menghilangkan penyebab cedera, mengangkut sel-sel pertahanan, dan memulai proses penyembuhan jaringan. Dalam bahasa sederhana, inflamasi adalah upaya tubuh untuk melindungi dan memperbaiki diri, meskipun terkadang reaksi ini bisa berlebihan dan justru merusak jaringan sendiri. Yang kedua, apa saja penyebab inflamasi atau etiologinya? Inflamasi itu bisa disebabkan oleh berbagai hal, antara lain yang pertama itu infeksi oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Yang kedua itu cedera fisik seperti luka tajam, benturan, suhu ekstrim, panas atau dingin. Yang ketiga itu ada paparan kimia seperti asam kuat, basa, atau toksin. Yang keempat itu ada reaksi imun pada penyakit autoimun atau hipersensitivitas atau disebut dengan alergi. Terus yang terakhir itu ada dari nekrosis jaringan, itu akibat gangguan aliran darah atau racun. Selanjutnya, apa aja jenis-jenis inflamasi? Jenis-jenis inflamasi itu ada dua, ada inflamasi akut dan inflamasi kronik. Kalau inflamasi akut itu dia itu terjadi cepat, bisa dalam hitungan menit atau jam, dan berlangsung singkat, bisa beberapa hari. Terus dia ditandai dengan edema, kemerahan, nyeri, dan penurunan fungsi. Terus dominan oleh sel neutrofil, yaitu jenis leukosit yang pertama kali tiba di lokasi cedera, dan umumnya resolusi sempurna jika penyebabnya berhasil diatasi. Sedangkan inflamasi kronik, dia tuh berlangsung lebih lama, bisa berminggu-minggu hingga bertahun-tahun, terjadi bila cedera terus-menerus atau inflamasi akut tidak terselesaikan. Dia itu ditandai dengan yang pertama itu bisa infiltrasi sel imun kolonik seperti makrofag, limfosit, dan plasma sel. Yang kedua itu kerusakan jaringan yang progresif. Yang ketiga itu pembentukan fibrosis atau jaringan parut. Yang keempat itu bisa membentuk granuloma atau peradangan khas seperti pada TBC. Yang keempat, apa aja sih komponen inflamasi? Komponen inflamasi itu melibatkan dua komponen utama. Yang pertama ada respon vaskular, ada vasodilatasi, dia itu pembuluh darah melebar, terus aliran darahnya meningkat, terus menyebabkan kemerahan atau disebut dengan rubor, dan panas atau disebut dengan kalor. Terus yang kedua itu ada peningkatan permeabilitas kapiler, dia itu menyebabkan cairan keluar ke jaringan, terus akan terjadi edema atau pembengkakan. Dan yang terakhir itu aliran darah lambat memudahkan leukosit keluar menuju jaringan yang rusak. Yang kedua ada respons seluler. Yang pertama itu di respons seluler itu ada kemotaksis, sel darah putih diarahkan ke lokasi cedera. Yang kedua itu ada fagositosis, leukosit menelan mikroba atau jaringan mati. Yang keempat itu ada neutrofil, dia itu sel utama pada fase awal. Dan yang terakhir itu ada makrofag dan limfosit, yaitu dominan pada fase lanjut dan inflamasi kronik. Yang kelima, apa aja mediator kimia inflamasi? Mediator kimia inflamasi ini diproduksi oleh sel-sel inflamasi dan endotel. Beberapa di antaranya itu yang pertama ada histamin, dia dilepaskan oleh sel mast, terus menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas. Yang kedua ada prostaglandin, dia itu menimbulkan demam dan nyeri. Yang ketiga itu ada leukotrien, dia itu menyebabkan bronkospasme dan kemotaksin leukosit. Yang keempat itu ada sitokin, dia itu mengatur komunikasi antara sel imun. Dan yang terakhir itu ada komplement, dia itu menarik sel imun dan meningkatkan reaktivitas vaskular. Yang keenam, apa aja gambaran dari mikroskopis inflamasi? Yang ketujuh, apa aja contoh klinis inflamasi dalam histopatologi? Yang pertama itu ada appendicitis akut, dia itu infiltrasi neutrofil sampai ke muscularis propria. Yang kedua ada pneumonia lobaris, dia itu alveoli penuh dengan eksudat purulen dan neutrofil. Yang ketiga ada hepatitis kronik, dia itu infiltrasi limfosit di portal area disertai nekrosis sel hati. Dan yang terakhir itu ada tuberkulosis paru, dia itu granuloma dengan nekrosis
caseosa di sentral. Dan yang terakhir itu ada resolusi inflamasi. Setelah penyebab inflamasi diatasi, tubuh melakukan salah satu dari beberapa respon. Yang pertama itu ada respon resolusi sempurna, dia itu jaringan kembali normal. Terus ada supurasi, dia itu terbentuk nanah atau abses. Terus dia fibrosis, jaringan digantikan oleh kolagen, terus terbentuk jaringan parut, dan yang terakhir itu progres ke inflamasi kronik jika peradangan tidak terselesaikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Daftar pustaka yang saya gunakan itu yang pertama dari Kumor, V, Abbas, AK, Aster, JC, Robbins, and Contran Pathologic Basic of the Science 10 tahun edisi Philadelphia Elsevier P.67 sampai 102. Yang kedua dari Abbas AK, Lichman AH, Pillai S Basic Immunology Function and Disorders of the Immune System 6 tahun edisi Philadelphia Elsevier 2020 P133 sampai 152. Yang ketiga dari Rosai J. Rosai and Ekmar Surgical Pathology 11 tahun edisi Elsevier 2021 P1 sampai 35. Yang keempat dari Kumor V, Abbas AK, Aster JC, Robbins Basic Pathology 10 tahun edisi Philadelphia Elsevier 2022 P.29 sampai 61. Dan yang terakhir dari Ferry FF Ferris Clinical Advisor 2024 5 books in one Philadelphia Elsevier 2024 P1298 sampai 1300. Mungkin yang itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya itu datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.